Halo, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Firman Alangsa. Biasanya partisipan saya memanggil dengan sebutan Firman, karena mereka tahu saya sangat senang sekali dipanggil kakak. Saya orang Sunda dan tentu saja AA adalah panggilan bagi seorang kakak. Saya ingin menjadi kakak bagi semua orang dan menjadi saudara bagi semua orang. Nah, sekarang saya ingin berbicara mengenai leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Setiap kali ngomongin leadership tentunya menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Karena kalau saya lihat dari sisi positifnya, semua orang ingin menjadi pemimpin yang baik. Nah, satu-satunya cara agar Anda, saya tetap menjadi seorang pemimpin adalah harus senantiasa bertumbuh. Ketika Anda berhenti bertumbuh, maka orang lain akan mengambil alih kepemimpinan tersebut. Itulah kalimat yang diutarakan oleh John Maxwell. Nah, teman-teman, untuk membuka presentasi kali ini, saya akan merangkum kepemimpinan dalam 3 aspek penting. Dan saya singkat menjadi 3C. Yang pertama, perubahan karakter dalam diri atau karakter change. Dan yang kedua, visi yang jelas atau clear vision. Dan yang ketiga, kemampuan atau kompetensi yang tinggi. Jadi ketiga hal tersebut dilandasi oleh suatu sikap disiplin yang tinggi untuk senantiasa bertumbuh, belajar, dan berkembang baik secara internal, pengalaman, pengembangan kemampuan intrapersonal, kemampuan teknis, pengetahuan, dan lain-lain. Maupun dalam hubungannya dengan orang lain, pengembangan kemampuan interpersonal, dan metode kepemimpinan. Nah, pasti dalam pikiran kita selalu bertanya-tanya, apa itu leadership? Apakah saya sudah menjadi seorang pemimpin? Atau gimana cara menjadi seorang pemimpin? Menurut para ahli, banyak sekali pengertian dari leadership. Seperti yang kita lihat ya di sini, Trauman dalam Gills ya mengatakan leadership adalah kemampuan membuat seseorang mengerjakan apa yang tidak ingin mereka lakukan dan lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas pengertian leadership dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi leadership dalam bahasa Inggris ya artinya pemimpin disebut sebagai leader yang berakar dari kata to lead, sebagai to influence yang berarti mempengaruhi. Jadi pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi. Nah, kalau kita bicara kita memiliki sebuah tim, gimana caranya kita mempengaruhi? Tentunya konteks mempengaruhi di sini dalam hal positifnya. Kita bisa mengajak atau merangkul tim kita ke arah yang lebih baik. Yang tadinya dia tidak bisa berbicara di depan publik, dengan adanya kita, dia bisa berbicara. Yang tadinya dia tidak bisa misalkan mengerjakan sebuah tugas, dengan adanya kita, dia mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Tentunya banyak sekali peran seorang pemimpin ya. Yang pertama ada interpersonal role, peran yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi. Yang kedua informational role, peran yang berdasarkan informasi, baik informasi yang diterima atau yang disampaikan. Yang ketiga decisional role, peranan terkait dengan pembuatan keputusan. Nah teman-teman, kalau ngomongin tentang peran pemimpin tentunya banyak sekali ya. Saya di sini ingin membahas konsep filosofi kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah Ing Narso Suntolodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarsa, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Tentu saja pemimpin memiliki berbagai peran, baik sebagai pengarah pada visi, motor penggerak tim, pengambil keputusan, penentu kebijakan, inspirasi, dan teladan bagi timnya. Nah, kita akan bahas Ing Narso. Apa maksudnya Ing Narso Suntolodo? Ing Narso artinya itu di depan ya. Ing Narso artinya di depan. Sung berasal dari kata yang artinya saya. Tulodo berarti tauladan. Jadi makna Sung Tulodo adalah menjadi pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya.
Misalkan gini teman-teman, kita harus menjadi role model, kita harus menjadi contoh yang baik. Kalau kita mau menuntut tim kita untuk disiplin, ya setidaknya kita harus disiplin dalam hal waktu, masuk kerja, mengirimkan laporan, atau mengerjakan yang lainnya. Ya, kita harus memimpin diri sendiri gitu, agar orang lain itu percaya, sehingga kita bisa mampu menjadi pemimpin yang mampu memberikan tauladan bagi orang di sekitar. Nah, yang kedua, ingmadio, artinya di tengah-tengah. Mangun berarti membangkitkan dan karso sebagai bentuk kemauan. Jadi maknanya seorang pemimpin di tengah-tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat timnya. Ya, jangan hanya sibuk sama pekerjaan. Tahu sebagai seorang leader tentunya banyak pekerjaan, tapi kita jangan mengabaikan tim. Jangan hanya sekedar meminta hasil, menyuruh, tapi kita lihat kondisi sebenarnya, kondisi yang dialami oleh kita. Dan yang ketiga, tuturi, artinya mengikuti dari belakang. Dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau semangat, sehingga artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan moral. Ya, itu adalah konsep filosofi yang sangat bagus ya, yang bisa kita gunakan. Lalu kapan kita ada di depan, di tengah-tengah, ada di belakang? Ya, kita harus melihat situasi. Ya, sebagaimana yang tadi sudah dibahas dari teori pemimpin, situasi dan kondisinya, kapan momen yang tepat, yang tergantung Anda yang menjalankan peran sebagai seorang pemimpin. Nah, berikutnya adalah macam-macam teori kepemimpinan. Ada Gridman teori kepemimpinan dan bakat kepemimpinan dibawa seorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Seperti halnya ya, kalau jadi pemimpin di daerah istimewa Yogyakarta pasti dari keluarga turun-temurun, karena dia sudah ada bakat sejak lahir. Terus yang kedua, teori sifat kepribadian. Orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Dan yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Ya, kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Dan yang keempat, teori gaya dan perilaku. Seorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Kelima, teori perilaku. Pemimpin ditentukan oleh perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Kita bisa belajar, mau belajar secara mandiri atau mengikuti kelas-kelas berbagai macam tentang leadership. Dan yang keenam, teori kepemimpinan pelayan. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Kemudian yang ketujuh, teori kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian, seperti halnya pemimpin dan stafnya yang saling menguntungkan atau win-win solution. Terakhir, teori kepemimpinan perubahan. Gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau sebuah organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien tentunya. Ya, kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Gitu. Nah, kemudian banyak orang bilang, wah ada yang gaya pemimpinnya itu saklek, ada yang galak, ada yang ramah. Nah, kita akan bahas gaya kepemimpinan menurut Kurt Lewin 1960. Ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah otoriter. Pemimpin mengambil kontrol sepenuhnya, berkuasa sepenuhnya ya. Kalau pemimpin tipe ini mengatakan A ya harus A. Dia tidak akan menerima feedback atau ide dari timnya. Kemudian yang kedua, demokratik. Pemimpin ini menggunakan posisinya untuk mendapatkan pandangan dan pemikiran dari timnya, serta memotivasi timnya untuk menentukan tujuan dan mengembangkan rencana. Jadi tipe pemimpin seperti ini yang memberikan mendengarkan masukan-masukan dari timnya ya sebelum mengambil keputusan. Itu kemudian laissez-faire, pemimpin memberikan kebebasan bertindak, menyerahkan perannya sebagai pemimpin kepada bawahan tanpa diberi petunjuk. Contoh misalkan teman-teman menjadi seorang pemimpin, udah nih lo kerjain terserah lo mau diapain. Itu kita nggak kasih tahu, hanya nunjuk aja. Itu
Kemudian yang keempat, situasional, pemimpin yang bersikap pada situasinya, kapan harus memaksa dan harus moderat, serta pada situasi apa harus memberikan kebebasan kepada bawahannya. Nah, itu adalah gaya-gaya kepemimpinan menurut Von Clevin. Kemudian untuk menjadi seorang pemimpin tentunya harus ada karakter atau ciri, bisa dibilang sifat pemimpin ya, 6 sifat pemimpin yang terintegrasi. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, pada dasarnya teman-teman, kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri sendiri. Ya, kita harus bisa memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kemudian pemimpin yang baik tidak bekerja sendiri, namun memberdayakan orang lain dengan bekerja sama pada prosedur dan bantuan para ahli. Ya, pemimpin terbaik adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin dengan membuat ikatan yang kuat kepada karyawan dan koleganya. Seorang pemimpin yang baik menyelesaikan masalah untuk mencari solusi, fokus kepada solusi dengan cepat mencari pendekatan untuk menyelesaikan setiap masalah dan bergerak maju. Maka seorang pemimpin harus melatih pikiran dengan berfokus pada solusi untuk mengatasi setiap masalahnya. Dan sebagai seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Terakhir, sebagai penutup, ada quote yang sangat menarik ya dari John Adams. Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih, Anda adalah seorang pemimpin. Jadi pesan saya adalah siapapun bisa menjadi seorang pemimpin. Anda dan saya bisa menjadi seorang pemimpin. Yang paling penting adalah Anda harus membuka wawasan Anda terhadap setiap perubahan. Setiap saat sambutlah dan rengkulah, maka Anda akan menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi banyak orang. Sekian dan terima kasih teman-teman. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Firlam, pamit undur diri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you.